Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Banyaknya yang bertanya, Ustaz, saya dalam kondisi bepergian sebagai seorang musafir. Di hari Jumat mampir ke sebuah masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Kalau boleh, pertanyaan berikutnya, bisa ndak Ustaz menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Itu ada rangkaiannya, karena dan ini sering dialami oleh jamaah. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus membangun teori dulu. Sebab kalau bangunan teori kita ini masih belum pas, belum menyatu, endingnya itu pasti kita akan beda kesimpulan. Saya mulai dengan penerimaan rukhsah atau kemudahan bagi orang yang bepergian, bagi musafir itu hukumnya apa? Wajib atau tidak wajib? Nanti ada konsekuensi yang bilang wajib, nanti dampaknya fatwanya begini. Tapi bagi yang berpendapat tidak wajib, konsekuensi hukumnya begini. Nah, ini yang jadi akar masalah. Belum mendiskusikan hakikat bepergian atau safar itu apa. Saya mencoba menghimpun hadis-hadis tentang jarak seseorang itu layak dinamakan musafir. Masya Allah, banyak sekali hadis yang menceritakan jarak orang bepergian itu. Ada hadis yang menjelaskan kalau perjalanan itu sudah sejauh 3 mil, 4 kilometer lah. Pernah ada yang menghitung 1 milnya itu 1.600 meter, berarti kan 3.800 meter. Anggaplah 4 kilometer. Kira-kira kalau ke Surabaya dari sini ini kemana, Pak? Nggak sampai Pak Wonokromo. Iya, Menanggal. Dekat loh, Pak, 4 kilo itu. Di peta nggak sampai sakilan, Pak. Itu ceritanya. Namun rawi ragu 3 mil atau 3 farsa. Nah kalau 3 farsa ya kira-kira 16 kilometer.
meter. Saya pernah dapat hitungan satu farsa itu 5.500 meter, berarti 16.500 meter. Anggaplah 17 kilometer. Bonpin Pak, kira-kira itu kira-kira begitu. Dalilnya dari Anas bin Malik. Wa an Yahya ibn Yazid al-Hunai qala sa'altu Anas bin Malik khadamnya Rasul ini, aku bertanya Anas an qasri salat, tentang orang boleh mengqasar salat, berarti dia dalam perjalanan. Qala, Anas menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, kalau sudah keluar dari rumahnya, masirata salasa amyal, sejauh 3 mil, au salasa farasih, sejauh 3 farsa. Dulu belum ada kilometer, hektometer, belum. Subah syak, perawi subah itu ragu 3 mil atau 3 farsa. Sholat rakaat ini, Rasul itu sudah mengqasar sholat, berarti sudah layak dinamakan perjalanan ini sebuah safar atau bepergian. Masya Allah, tahrid hadisnya itu ada Muslim, Ibnu Hibban, Abu Daud, Ahmad, Baihaqi, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya nomor urut 8123. Gara-gara ada Muslim saja sudah yakin hadis ini sahih. Kemudian ada asar Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar qala, Ibnu Umar mengeluarkan statement, pernyataan, tuqsaru sholat itu boleh diqasar, berarti yang bersangkutan dalam kondisi bepergian. Fi masira, dalam perjalanan salasa amya. Oh, ini mendukung bahwa jarak orang bepergian itu 3 mil atau 4 kilo. Asar ini mendukung. Asalnya asar tidak bisa jadi sumber hukum karena bukan wahyu, tapi untuk mendukung hadis, apa lebih dekat 3 mil atau 3 farsa, saya yakin kita butuh penjelasan dari sahabat. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah, kalau kita ingin asar-asar begini, yang paling banyak menghimpun adalah ada Ibnu Abi Syaibah, ada Abdur Razzaq dalam tipologi musannafat. Ini babak pertama orang menghimpun hadis. Tidak dibedakan mana yang marfu, yang sabdanya Nabi, mana yang mauquf, asarnya sahabat, mana yang maqtu, mungkin ungkapan-ungkapan hikmah dari ulama, dari Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Oleh ulama dinamakan kategori hadis, tapi nanti dikasih penjelasan hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Itulah tolernya ulama hadis.
sampai hadis maudhu aja. Padahal bukan hadis, tetap dinamakan hadis maudhu. Maka tolong jangan dibilang maudhu tapi kan hadis. Tidak layak dinamakan hadis. Tolerannya ulama hadis ya wis. Hadis tapi palsu. Ada lagi asar dari Ibnu Umar wa an-Nafi, murid kesayangannya ini, silsilah dhahab. Kalau sudah Nafi Ibnu Umar, waduh bagus. Karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar yukim di Makkah, bermukim di Mekah lama. Fa idza kharaja ila Mina, kalau dia sudah pergi ke Mina, qasara, mengkosor. Padahal bagi bapak ibu yang haji tempatnya Aziziyah, jalan sedikit baliknya bin Daud sudah tempat Mina, tempat lempar jumroh. Dekat sekali, kira-kira ya 3 mil itu, atau kira-kira 4 kilometer. Apalagi sekarang lewat terowongan, jalan kaki kayak diseruduk gitu. Lebih baik jalan kaki daripada berkendaraan. Kok begitu? Cari kendaraan gak dapat kesuwen. Mendingan jalan kaki, gak sampai 10 menit sudah nyampe, sudah melewati terowongan. Ini masjidnya bimbas. Imamnya, waduh, bawa Mercy. Sama dengan imam sini, bawa apa? Mersikil. Fasilitas imam, masya Allah ya. Tuh lagi-lagi ada di Ibnu Abi Syaibah. Susah mencari di Sahih Bukhari. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis namanya bepergian itu kalau perjalanan sesiang hari, ya diprediksilah kira-kira ya 70 kilometer, karena perjalanannya naik unta, naik kuda, naik keledai, bukan naik jet. Naik jet ya, wah sini Mekah lah ya. Jalanan 10 jam udah sampai di Madinah. Itu ceritanya. Hadisnya diriwayatkan Anas bin Malik, khotbahnya Rasul juga. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, shalla bina, salat bersama kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra, salat duhur fi masjidihi, di masjidnya, Masjid Nabawi, bil Madinah, di kota Madinah, arba'a rakaat, sebanyak 4 rakaat, karena masih mukim, belum bepergian. Summa shalla bina, lalu beliau salat bersama kami asra, salat asar, bidil Hulaifah, di mikot Bi'ir Ali Hulaifah, rakaataini, sebanyak 2 rakaat, berarti beliau mengqasar. Lah perjalanan dari Masjid Nabawi, dari kota Madinah ke Dzul Hulaifah dulu ditempuh 1 hari. Sekarang
seperempat jam, setengah jam sudah nyampe. Wong perjalanannya wus 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Untung sekarang ada aturan, bis tidak boleh kecepatan maksimal 100 kilo. Melebihi itu kena prit, urusan. Mungkin untuk keselamatan orang banyak. Tapi pengalaman saya di sana dulu jadi mahasiswa, 4 teman ini urunan 1.000 real, senilai 4.000 real dapat Toyota Cressida 5 speed, Mercy-nya orang Jepang. Rata-rata perjalanan 180 kilo setiap jam, sehingga Mekah Madinah nggak sampai ditempuh 2,5 jam, nggak sampai. Kalau di tengah jalan nubruk unta, untanya mati, yang nubruk ikut mati. Dulu belum ada pakar begitu dulu. Maka kalau sudah nubruk unta, untanya mati, yang nubruk ikut mati. Kalau sampai lihat banyak mobil keleleran, yo itu dulu nubruk. Bahagia kalau ada teman Madura ke sana, wah itu bisa dihimpun itu rongsokannya itu. Mahal 1 kilo berapa sekarang? Aminan, walaupun dalam kondisi aman, tidak ada perang, la yukhafu fi hajatil wada, enggak ada rasa takut perang ketika melaksanakan haji wada. Ini berarti kasus periode terakhir dakwah Rasulullah. Ada lagi asar Ibnu Umar, wa an Wahar bin Tisar qala sami'tu Ibnu Umar yaqul, ini sesungguhnya aku la usafir, akan mengadakan perjalanan sa'amin nahar, sesaat di malam, di siang hari, perjalanan sesiang hari, aksur fa'aksur. Maka kalau saya sudah mengadakan perjalanan sehari, saya akan mengqashar sholat. Itu mendukung hadis sebelumnya, hadis yang menceritakan Rasul ketika haji wada dalam jauh Madinah dengan Bi'ir Ali itu sudah mengqashar sholat. Ada lagi hadis sejauh 18 mil, ya kira-kira 28 kilo. 1 milnya 1.600, ketemu 28.800 meter. Sesuai dengan hadisnya Umar bin Khattab. Bla 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 bla. Ada lagi sejauh 4 barit, kira-kira 88 kilo, mungkin ke Malang lah itu. 1 barit itu ada yang menghitung kira-kira 22.000 meter. Oh kalau gitu 88.000 meter. Itu baru seseorang dinamakan safar atau bepergian. Ada asar juga dari Ibnu Abbas. Tuh kita himpun semua hadis-hadis yang menunjukkan jarak orang bepergian. Dari hadis yang sebanyak ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan, Mbak? Kalau gitu dinamakan musafir itu kalau seseorang mengadakan perjalanan sekian kilo gitu. Ada yang bisa menyimpulkan, Pak? Ada? Tidak ada. Kenapa?
apa tidak ada. Karena semua ini hadis fi'li, Pak. Bukan hadis qauli. Lain kalau hadis qauli, qala Rasulullah, Rasul dawuh, siapa yang mengadakan perjalanan sekian jauhnya, maka dia itu adalah musafir. Selesai, Pak. Kalau sudah ada definisi dari Rasul. Sama dengan definisi dari Rasul, semua yang memabukkan itu namanya khamr. Semua yang memabukkan wujudnya cairan, mungkin bir atau benda padat, mungkin pil koplo. Masya Allah, sekarang cairan itu air minum sudah dimasuki loh. Masya Allah. Itu cerita. Mungkin sifat spekulasi yang terlalu tinggi itu bisa menjadi khamr, penutup. Yukhamirul akla, menutupi fungsi akal. Mencintai cewek setengah mati, ceweknya akhirnya diambil orang. Sudah masuk rumah sakit jiwa. Misalnya begitu. Nebas tambah dengan spekulasi ini, karena jainnya kecil-kecil, pasti bandengnya gede-gede, berani mahal. Barang diambil, kauno iwae, innalillahi, stres, gak boleh lagi. Itu ceritanya. Jadi semua yang bisa menutupi fungsi akal itu masuk definisi khamr. Kalau akal fungsinya sudah tertutup, tidak bisa menerima taklif, maka syaratnya mukallaf akil. Di samping nanti balik, walaupun nanti dalam hal-hal tertentu tidak harus akil dan balik. Dalam hal menerima ilmu tidak harus akil dan balik. Dalam hal wanita menikah tidak harus akil dan balik. Kalau ingin ittiba sunnah Rasul, cari wanita yang kira-kira usianya nginden dulu usia 6 tahun. Baru resmi kalau dia usia 9 tahun. Sampai jadi kakek ninen, istri sampean masih sehat. Ya apa nek ngono? Itu ceritanya. Bingung, Pak. Ustaz, dinamakan bepergian itu jaraknya berapa? Ya tidak tahu. Gitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya ngadakan perjalanan hanya 2 kilo. Boleh saya menghukumi musafir? Perjalanan 1 kilo lah gitu. Boleh menghukumi musafir? Itu masalahnya. 1 kilo itu gimana sih Ustaz? Nanjak gunung. Butuh 6 jam, Pak. Walaupun hanya 1 kilo. Kadang-kadang kepresek mudun, naik lagi. Waktu turun ke Gua Tetes sih, Pak. Saya bayangkan gak esok naik lagi, Pak. Butuh waktu berapa? Jaraknya nggak sampai 1 kilo untuk turun itu.
bareng di Gua Tetes, Masya Allah, pantas dinamakan Gua Tetes. Mudah-mudahan ada yang belum tahu. Itu ceritanya. Nah, nanti dicari apa? Karena musafir itu akan dapat rukhsah. Tentu kalau ada unsur yang nggak boleh ditinggalkan, masyaqqah. Ini tidak ada dalam teks, Pak. Tidak ada dalam teks. Kenapa? Karena substansi Islam itu menghendaki umat kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ini yang namanya mafhum. Maka kalau diskusi dengan teman salafi nggak nyambung begini, mesti takut didalili, selalu menggunakan yang mantuk. Lah kebetulan hasil analisa sekian hadis ini secara mantuk yang terucap ternyata yang pertama yang paling sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lain, karena pikirannya tekstual. Pokoknya orang yang dalam perjalanan 5 kilo 4 kilo sudah dinamakan apa? Musafir. Ada masyaqqah, enggak ada masyaqqah, itu pemikiran, gitu loh. Teks Rasulullah itu berlaku sejak disabdakan ila yaumil qiyamah. Ini namanya berpikir tekstual, gitu loh. Tidak pernah mau diajak berpikir teman. Kalau kita hidup sama Rasul 4 kilo itu naik apa? Kondisi jalannya apa sudah diaspal? Enggak. Belum kalau hujan jeblok, nggak mau mikir tujil gitu. Pokoknya teknya begini. Maka harus paham ketika teman diskusi itu punya pikiran seperti ini. Oh iya, gak usah sedih. Ya wis, kalau sampai menghukumi musafir, konsekuensinya nanti akan kita bahas wajib jamak dan qasda. Nanti ketemu wajib. Dasar hukumnya teks Rasulullah. Rasul itu kalau sudah safar pasti menjamak dan mengqasar. Itu ceritanya. Apalagi ada hadis Rasulullah, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Saya ambil satu referensi saja, misalnya ini, klik. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Atau hadis aslinya ini suruh merujuk. Ini innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Copy, klik. Masya Allah, hadisnya rijalul sahih, para perawinya adalah sahih, berarti hadisnya sahih. Sudah dikasih verifikasi, klik. Nah, kelihatan dari belakang ibu-ibu?
Alhamdulillah, saya besarkan lagi. Sayang belum ada harokatnya. Innallaha, inna sesungguhnya Allah yuhibbu sangat mencintai. Ana uhibbu super mi. Mencintai antukta, untuk didatangkan, untuk diamalkan, ruhosahu, segala kemudahan-kemudahannya, segala ruhsohnya. Jadi kalau Allah itu memberi ruhsoh, panjenengan kok menjalaninya, menerimanya, seneng Allah itu. Didasari ayat tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sampean kondisi miskin, kondisi kaya, kalau diberi hadiah boleh apa tidak, Pak? Boleh. Boleh, Pak. Lain dengan diberi sedekah lain. Maka Rasul itu kalau didatangi orang dengan memberi sesuatu, Rasul tanya dulu gitu. Ini pemberian apa? Sedekah atau hadiah? Sedekah ya Rasul. Rasul dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Gitu. Tapi kalau ini hadiah ya Rasul, diterima enggak? Diterima. Begitu. Selektif sekali Rasul. Lah sampai nanti kalau didatangi orang diberi, mbok yo ngomong begitu. Ini sedekah atau hadiah, gitu loh. Kalau sedekah, tolong berikan yang lebih berhak. Karena di wilayah timur sana itu terkejut, Pak. Orang sedekah, orang zakat itu lebih afdal ke kiai daripada orang miskin, Pak. Kenapa? Karena kepada kiai itu berkah, Pak. Kepada miskin kurang berkah. Masya Allah. Sehingga ketika saya tahu memberi Idul Fitri, banyak dapat amplop, Pak, saya, Pak. Terpaksa saya tanya, loh, saya tadi sudah diamplopi kok. Tidak apa-apa, ini hadiah. Oh, saya terima kalau hadiah. Padahal itu sedekah, Pak. Saya baru ngerti dari mahasiswa saya. Sampai akikah, Ustaz, lebih berkah diserahkan Pak Yai daripada disembelih untuk dibagi-bagi. Pak Yainya pinter. Wis gak usah diblesek ya. Ngenteni mungkin beranak dulu gitu. Atau nanti kalau ada acara kubroan begitu. Itu ceritanya gitu, Pak. Di wilayah timur sana, Pak. Bukan di wilayah sini. Jangan-jangan sini juga ya, Pak. Di Kalimantan juga begitu, Pak. Ada. Habis Jumatan gitu, Masya Allah, orang guyup memberi kepada ustadznya. Saya merindukan jamaah ini kayak gitu. Siapa tahu nanti saya pulang bawa sekresek gitu loh, Pak. Tapi jangan sedekahnya, Pak. Tapi apa? Hadiah. Gitu. Rasul dikasih hadiah dari penguasa Mesir, diterima enggak, Pak? Diterima. Hadiahnya apa, Pak? Cewek. Maria Iya. Dikawin oleh Rasulullah. Itu satu-satunya
wanita ahli kitab yang dikawin oleh Rasul melahirkan anak Ibrahim. Lah kok wafat ketika masih kecil. Andaikan Ibrahim itu dewasa Pak, turun temurun, wah itu mudah-mudahan kita termasuk nasab beliau. Nanti saya pantas menyandang Habib saya. Nah, gitu. Tapi keluarga Rasul kan abtar Pak, pupus sudah. Karena penasaban itu bukan dari wanita, tapi dari anak laki-laki. Dan anak laki-laki Rasul itu ada 3. Yang pertama Qasim, maka Rasul dapat kunyah Abu Qasim. Yang kedua namanya diperselisihkan, ada Mahmud, ada Hamdan, yang jelas dari hak mim dal. Yang ketiga Ibrahim. Ketiga-tiganya wafat ketika masih kecil. Ini saya mengaku masih nasabnya Rasul, itu hak saya kan Pak. Sama tidak percaya ya wis. Misalnya begitu. Nah, Husain itu kan dianggap anak Rasul. Loh, dulu itu jangankan Husain, cucunya, pengkhodamnya aja dipanggil anak kok. Saya sebagai dosen Pak, manggil mahasiswa, wahai anak-anakku. Walaupun mahasiswa saya Kiai Haji semua gitu. Keakraban Pak. Jadi mahasiswa sana dipanggil ya bunaya gitu. Saya sebagai mahasiswanya manggil dosen, naam ya abu ya gitu. Bapakmu gitu. Sejak kapan saya melahirkan kamu gitu. Itu biasa Pak di sana, demi keakraban. Jangan sampai Hasan Husain dipanggil anak, otomatis itu menjadi penasaban. Ndak, manidda li ghairi abi fa huwa ya'lam faqad kafar. Ndak, itu kultur. Ahmad bin Hambal, siapa nama bapaknya Pak? Ahmad bin Hambal, siapa namanya Pak? Bapaknya Pak? Bukan. Hambal itu kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Abdullah bin Baz. Syekh bin Baz itu dikenal Abdullah bin Baz. Siapa bapaknya? Baz. Anda Abdullah bin Abdul Aziz, keturunan Baz itu marga Baz. Itu ceritanya. Jadi jangan dianggap itu penasaban. Enggak, biasa gitu. Menisbatkan kepada eyangnya, menisbatkan kepada uyutnya gitu. Itu ceritanya. Nah, enggak usah ribut wong ngaku kok kaoleh. Nah, karena Allah itu menghendaki hambanya kemudahan, suka pemberiannya diterima. Kalau sampean saya beri Pak, sampean menolak, tipe apa sampean itu? Sombong. Nah, termasuk tipologi sombong, mentang-mentang sugih menolak pemberian. Kalau sombong tempatnya di mana Pak? Neraka. Kalau ancamannya neraka, nerima rusuh, hukumnya apa Pak? Wajib. Hargailah Bapak Ibu.
orang yang punya kacamata seperti ini gitu. Kita doakan, andaikan keliru saja mudah-mudahan dapat 1 pahala. Kalau benar maka dapat 2 pahala. Nanti tidak tahu di masjid ini sudah ada tidak namanya program wisata religi keluarga. Di beberapa masjid itu jadi bapak sekeluarga, anak, istri, kalau perlu pembantu diajak jamaah ini bawa 100 bis. Kalau saya jauh-jauh, kemana kira-kira? Nggak usah jauh-jauh gitu. Ya ke Surabaya, ke pesisir Surabaya gitu. Sampai mancing gitu. Sore diadakan silaturahmi, ada tausiah, ada diskusi keluarga. Waduh, saya pernah diajak masalahnya ke Malang, Pak. Pagi wisata dulu, siang istirahat, sore sampai malam kegiatan rohani. Masya Allah, keakraban warga masjid Raudhatul Jannah misalnya begitu. Seneng Pak. Tidak bisa sama mengumumkan nanti kita harus ikut program semua, sholat duhur, asar harus dijamak dan dikosor. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada yang ketika pergi ini menghukumi musafir mati Pak. Tapi ada teman kita, enggak, saya bukan musafir. Nah, kenapa? Oh, naik bis turu aku. Kaitangi atau konggoni. Enggak punya unsur kesulitan. Jadi hukum enggak bisa Pak digeneralisir. Kejujuran pada setiap kita. Yang enggak boleh itu talfik. Cari pendapat yang paling enak ya apa? Enggak begitu. Harus yang paling dekat dengan tuntunan. Islam memang mudah, tapi tidak boleh mempermudah. Jadi yang menghukumi musafir tergantung nanti wajib menerima rukhsah atau tidak. Kalau wajib, dia harus menjamak, dia harus mengqasar. Satu buku saya temukan, Pak. Saya dapat karena itu hadiah, saya terima. Dapat hadiah satu buku, musafir wajib menjamak dan mengqasar. Ditambah dalil sholat itu pada awalnya 2 rakaat. 2 rakaat itu ditetapkan bagi musafir, disempurnakan bagi yang mungkin. Bagi yang mungkin sholat duhurnya sempurna 4 rakaat. Tapi bagi musafir sudah jadi ketetapan 2 rakaat. Itu ini mempertajam menerima rukhsah hukumnya apa? Wajib. Ada yang tidak setuju? Boleh bicara, Pak. Saya tidak setuju. Ini kan seminar internasional ya, Pak ya, gitu. Kali ini pesertanya kok banyak dari Turki ya, kira-kira. Gede-gede pesertanya. Lemu-lemu saja. Kemarin yang paling banyak dari Afrika, hitam-hitam gitu kan. Kalau orang Turki itu gede-gede, putih-putih, Pak. Strategi saya, Ustaz, saya ingin nyium Hajar Aswad ya. Kenapa? Teman saya sudah nyium Hajar Aswad, Ustaz. Oh iya? Bayar, Ustaz. Dikawal kayak presiden gitu, Ustaz. Dikira 200, Ustaz.
tiba per orang entah 200 entah piro 800 sampai pingin nyum ngajar aswad gak perlu bayar seneng Ustaz, ayo tajak tuh orang Turki tak titip no sampai dianggap anaknya anak buri ini gitu. Dia yang nyerondol ini rahasia aja duduk wong-wong dia yang ini kemudian ayo nah wah cerita oh iya Ustaz gratis lain kali golek wong Turki mana iya ada yang cerita sayangku tuh kawat deh orangnya ampun gak enak Ustaz salamu dewi itu ceritanya jangan diberitahu orang-orang ya Pak ya Masya Allah. Ada yang komentar bertanya monggo silakan. Monggo silakan. Belum ada? Saya lanjut kalau kacamata yang kedua tidak wajib. Ini namanya ijtihad. Beda sudut pandang bisa beda kesimpulan. Maka kalau ini sebuah hasil ijtihad, tolong Bapak Ibu meyakini ijtihad saya benar, boleh. Tapi meyakini ijtihad saya paling benar, tidak boleh. Tidak boleh, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Ini bencana ini. Ini yang biasa dipakai sehingga bisa potensi mengadu domba umat. Anda meyakini benar itu Anda, tapi merasa paling benar, kesombongan intelektual. Ketika diskusi, coba baca ayat rukhsah orang yang bepergian. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, in kuntum marda au ala safarin au ala safarin mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Klik. Nah ini ya saya copy dulu. Nah surat apa ini? Al-Baqarah ayat ketahuan ayat 183 184 misalnya gitu. Saya pasta di sini, nah, saya besarkan. Mau berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wong kang iman, kutiba ditetapkan, diwajibkan, alaikum atas kalian semua, asyamu puasa. Kalau strata bahasa kita diwajibkan puasa bagi kalian. Kama sebagaimana kutiba ditetapkan diwajibkan alladzina terhadap orang-orang min qablikum sebelum kalian. Oh berarti puasa itu bukan syariat kewajiban bagi Nabi umatnya Nabi Muhammad. Dulu juga ada kewajiban, cuma kita tidak dituntut mengetahui detailnya. Muncullah puasa Daud. Berarti syariat puasa itu ditujukan Nabi Daud. Muncullah puasa Asyura, ditujukan kepada Nabi Musa. Yang lain karena belum ada berita, ya diam.
Itu ceritanya. La'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat. Ini untuk kita. Hanya beberapa hari kok. Tidak sampai kurang 29 hari, enggak sampai lebih 30 hari. Komariah tidak pernah kurang 29, tidak pernah lebih 30. Disampaikan Rasul. Zaman bahulah. Sampai detik ini terbukti tidak ada Komariah kurang dari 29, lebih dari 30. Beda Samsiah, ada yang hanya 28 hari, tapi ada yang 31 hari. Alhamdulillah, setelah diteliti, ternyata bulan mengelilingi bumi kita, durasinya 29 hari plus sekian jam plus sekian menit plus sekian detik, sisa-sisa diakumulasikan 24 jam. Kalau gitu bulan depan usianya 30. Maka Komariah itu lebih banyak 29 atau 30? 29. 29 itu keilmuan. Sama dengan bumi kita mengelilingi matahari 1 tahun 365 hari, masih ada sisa 4 jam. Sisa tahun depan 4 jam. Kalau sudah 4 tahun diakumulasikan menjadi 24 jam. Kalau gitu terjadi tahun kabisa. Kok 4 jam gitu. Itu ceritanya gitu. Sejak saya belum lahir sampai sekarang, bahkan ila yaumil kiamat, hitung-hitungan ngono. Jare ini pakar ceketer ngono. Aku gak iso. Iya, terjadi gerhana total di wilayah ini, durasinya sekian menit, sekian sudah bisa dihitung. Perjalanan ke bulan itu jaraknya sekian, 1 jam kita tempuh dalam durasi ini, nanti sampai di bulan tanggal ini jam sekian. Sekarang sudah ke Mars, Pak. Sudah 3 tahun yang lalu dikirim ke Mars, sudah mengirimkan laporan. Nanti ke Pluto nanti, Pak. Iso balik apa enggak? Tapi sudah bisa dihitung, Pak. Masya Allah. Wong lebarnya bulan, lebarnya matahari sudah bisa dihitung. Pinter-pinter orang sekarang, heran saya. Faman kana minkum maridon, ayo yang punya kesulitan sakit, udzur sakit, au ala safarin, ada udzur karena bepergian, ada kesulitan, faidatun min ayyamin, hitung, Anda boleh tidak puasa. Ini namanya rukhsah, nggak menghendaki kesulitan. Hitung sakitnya berapa hari, perjalanan Anda berapa hari, terima rukhsah, gak usah poso, tapi dihitung. Untuk apa? Diganti min ayyamin ukhar. Oh, kalau gitu dikodok, disaur nanti di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Itu namanya rukhsah. Orang yang sakit, orang yang bepergian dapat kemudahan dari Allah, gak perlu puasa. Maka pasang strategi, Bapak Ibu, Ramadan wajib puasa, tapi si anu ndak kuat nahan gitu. Ayo istriku kita bepergian yuk. Allah tahu loh, Pak, gitu. Hanya untuk melampiaskan biologi, Allah tahu gitu.
Kalau sudah musafir kan dapat rusuh, berarti boleh enggak Pak? Boleh. Allah tahu kalau kita main-main dengan agama Allah. Walalladzina yutiqunahu, yang merasa terbeban, mungkin karena sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh, mungkin karena sudah sepuh nggak bisa puasa lagi, mungkin ada yang mengkategorikan sedang hamil, macam-macam. Yang menghukumi bukan orang lain Pak, dirinya sendiri. Istri saya waktu hamil Pak tanya saya ingin puasa, kuat nggak? Kuat, ya sudah, puasalah itu. Alhamdulillah melahirkan anak, senengannya puasa Senin Kamis Pak. Loh, itu pengaruh pendidikan prenatal. Lah anak yang kedua lain lagi Pak, waktu hamil itu senengannya lihat kungfu. Ustaz, saya ini puasa utangi wakai Ustaz. Kenapa Bu? Nyaur susahnya apa Bu? Aku iki nek sudah poso gemeter Ustaz. Jadi coba dulu. Kalau membahayakan, ada solusi membayar fidyah. Enak Islam sejak dulu enak. Ta'amu miskin, santapan bagi orang miskin. Loh, kelanjutannya ini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Endingnya, wa antasumu khairul lakum. Walaupun ente dapat kemudahan, tidak puasa karena sakit, karena bepergian, tapi kalau kalian tetap berpuasa dengan catatan memang mampu, itu lebih baik bagi kamu. Kalau gitu nerima rusa wajib atau tidak? Nah, berubah dong. Berubah, mang wajib. Sekarang tidak. Itu nanti ada pengaruh terhadap pertanyaan tadi. Saya musafir, iya, Anda dapat rukhsah untuk tidak Jumatan. Sekarang hukum nerima rukhsah menurut Anda itu wajib apa tidak? Wajib, gak oleh Jumatan gitu loh Pak. Itu konsekuensinya. Lah saya Pak, ngisi Jumatan itu bukan hanya di Sidoarjo Pak, di Lamongan, di Gresik. Perjalanan saya dari Sidoarjo ke Lamongan, musafir enggak Pak? Musafir. Saya harus terima rukhsah. Masa hanya khutbah tok di sana? Karena harus terima rukhsah, wajib. Gak oleh Jumatan. Ya ono khutbah tok, izinkan nanti saya khutbah saja. Kenapa Ustaz? Saya wajib terima rukhsah, gak oleh Jumatan gitu. Itu konsekuensi Pak, bukan orang lain yang akan tentukan, tergantung kacamata. Karena nggak oleh nerima rukhsah, wajib nerima rukhsah, saya nggak boleh Jumatan. Berbeda kalau saya nggak harus nerima rukhsah, alhamdulillah, walaupun dalam perjalanan kok sempat ya mengikuti hari raya bersama umat. Tak anteni seminggu hari ini. Memang kalau saya tidak mengikuti sholat Jumat, itu konsekuensinya gitu nanti Pak. Jadi kalau kita nanti dengar mubaligh, ahli fatwa menyampaikan fatwanya, Bapak Ibu nggak usah bingung, karena punya pengertian. Dia nggak boleh Jumatan karena kacamatanya wajib menerima rukhsah. Ikut haji sama saya, mau ke Masjidil Haram, saya tanya, mau kemana? Ke Masjidil Haram. Sampean sombong loh. Sampean ini musafir, tampil di kini. Karena wajib menerima rukhsah, wajib jamak qashar.
Sampai gak jamak kosor, sombong sampai. Iya, aku dewe sing ngomong ngono. Lah iya sampe dewe gitu. Buku sampean gitu. Yo, apa ceritane? Lihat, wis pokoknya sampe jamak kosor. Lapo nama Masjidil Haram gitu. Tak siasati aja. Gimana ini? Aku nama Masjidil Haram, nanti biarkan sholat 2 rakaat jalan, baru saya masuk. Sehingga sholat hanya 2 rakaat. Sejak kapan ada tuntunan ngenteni sholat? Bingung karepe dewe. Orang kalau nggak bingung itu masih fanatik dengan pendapatnya, merasa pendapatnya sendiri yang paling benar. Dengan cara seperti ini terbukalah, iya keliru saya, alhamdulillah. Lebih baik begitu daripada saya bilang ente keliru gitu. Sakit hati. Sudah merasa benar sih, keliru gitu. Itu model namanya pemberdayaan. Cara seperti ini efektif dari Rasul. Rasul ngasih kabar, berbahagialah kalau kalian nikah. Anu Anda kamu letakkan pada istri, nilainya sedekah. Meletakkan anunya pada anu istri itu sedekah. Sahabat bingung, masa ya Rasul gitu aja sedekah? Diberdayakan oleh Rasul. Coba anumu kamu letakkan bukan pada istrimu, dosa apa tidak? Dosa. Nah, kalau diletakkan pada anu istri berarti apa? Berpahala. Kasihan ini yang belum kawin, gak bisa sedekah, Pak. Segera kawin, Pak ya. Kawin lagi maksudnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.